Sumarji semprot Persija dan PSM Makassar yang enggan lepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Rugikan Liga 1, Sinteyong desak Piala AFF U23 tidak digelar lagi. Rizky Ridho diklaim ingin bela Timnas U23 Indonesia tapi ditahan pelatih Persija. Sinteyong jelaskan alasan Ivar Jenner dan Rafael Struijk tidak dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Sang pelatih girang, pemainnya jebolan Liga 3 dipanggil Timnas U23 Indonesia. Sumarji semprot Persija dan PSM Makassar yang enggan lepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji marah-marah dan semprot Persija Jakarta dan PSM Makassar yang enggan lepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia menggelar pemusatan latihan perdana di lapangan Senayan Jakarta Kamis 10 Agustus 2023. Namun, dalam latihan ini baru hanya diikuti oleh 17 pemain dari 23 pemain yang dipanggil buat persiapan Piala AFF U23 2023. 6 pemain absen dalam latihan perdana skuad Garuda Muda ini. 6 pemain yang absen yakni Alfiranda Dewangga Adisatrio, Kadek Arel, Rizky Ridho, Zaki Asraf, dan Beckham Putra. Situasi ini membuat PSSI geram karena persiapan yang dijalani tim Merah Putih pun tak banyak. Sumarji pun buka suara terkait 6 pemain yang belum bergabung dengan skuad Garuda Muda ini. Ia mengatakan bahwa sebenarnya latihan perdana timnas ini dijadwalkan pada 8 Agustus, tetapi mengalami perubahan karena permintaan klub. Tentu saja ini tak lepas dari kompetisi Liga 1 yang bergulir, sehingga banyak klub yang enggan melepas pemainnya ke skuad Garuda Muda dan tim Liga 1 pun memberi syarat maksimal pemain U23 yang boleh dipanggil ke timnas. Sumarji membeberkan dari 6 pemain yang belum bergabung ke Timnas U23 Indonesia ini. Pria yang juga menjabat sebagai manajer timnas senior itu mengatakan bahwa beberapa klub memang telah mengungkapkan alasannya. Namun, ia pun mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukkan 2 klub lainnya yang hingga saat ini enggan melepas pemainnya tanpa alasan yang jelas. Dengan tegas, Sumarji semprot Persija dan PSM yang enggan melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Kombes berusia 51 tahun itu mengatakan pemanggilan Rizky Ridho dan Zaki Asraf itu demi kepentingan negara. Sehingga ia pun menyemprot kedua pelatih asing Persija Thomas Doll dan juru taktik PSM Makassar Bernardo Tavares. Menurutnya, kedua pelatih asing ini mencari makan di Indonesia, tetapi mereka tak mengindahkan program Timnas Indonesia. Media Vietnam soroti 5 pemain abroad tak perkuat Timnas U23 Indonesia, peluang Vietnam pertahankan gelar juara. Media Vietnam, Soha, menilai Vietnam bisa mempertahankan gelar juara Piala AFF U23 2023 karena kekuatan Timnas U23 Indonesia dinilai tidak penuh. Soha menyoroti Timnas U23 Indonesia yang tidak diperkuat 5 pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Rafael Struijk juga Ivar Jenner. Selain itu, media tersebut juga menyoroti Witan Sulaiman yang juga tidak masuk dalam skuad yang dipanggil. Timnas U23 Indonesia juga dinilai memiliki kesulitan lain, yakni persiapan yang mepet, di mana pemusatan latihan yang dimulai pada Kamis 10 Agustus 2023 dengan kesulitan Garuda Muda di atas. Soha menilai Timnas U23 Vietnam masih memiliki skuad terkuat dan berpeluang juara. Pada Piala AFF U23 2023 ini, Timnas Indonesia masuk grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Vietnam berada di grup C bersama Filipina dan Laos. Vietnam juga adalah juara Piala AFF U23 2022 setelah mengalahkan Thailand di final. Pada edisi itu, Timnas U23 Indonesia menarik diri dari turnamen karena pandemi COVID-19. Sementara
tuan rumah Piala AFF U23 2023 Thailand berada di grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Rugikan Liga 1, Sinteyong desak Piala AFF U23 tidak digelar lagi. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong mendorong agar Piala AFF U23 tidak digelar lagi ke depannya. Sinteyong berpandangan bahwa Piala AFF U23 hanya mengganggu kompetisi domestik yang tengah bergulir. Diketahui, Piala AFF U23 baru digelar sebanyak 4 kali pada 2005, 2011, 2019, dan 2022. Saat Piala AFF U23 2023 Thailand berlangsung pada 16-27 Agustus 2023 dan Liga 1 2023 masih tetap berjalan. Sementara hampir semua pemain yang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia persiapan Piala AFF U23 2023 merupakan sosok andalan di klubnya. Saya berharap tidak ada lagi turnamen AFF U23 karena pemain-pemain U23 itu banyak yang bermain di Liga 1, ucap Sinteyong. Dan banyak pemain yang dipanggil dari tim inti mereka. Jadi, dengan adanya turnamen AFF U23 ini sebenarnya merugikan liga dan mengganggu perkembangan sepak bola sebuah negara, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Rizky Ridho diklaim ingin bela Timnas U23 Indonesia tapi ditahan pelatih Persija. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menyebut sebenarnya Rizky Ridho ingin bisa segera bergabung dengan Timnas U23 Indonesia, tetapi ia ditahan oleh pelatih Persija Jakarta Thomas Doll. Timnas U23 Indonesia menggelar latihan perdana di lapangan A Senayan Jakarta Kamis 10 Agustus 2023. Dalam latihan perdana ini dipastikan ada 6 pemain yang belum bergabung dalam persiapan Piala AFF U23 2023 ini, termasuk Rizky Ridho. Sumarji mengungkapkan alasan untuk para pemain-pemain yang belum bergabung ini. Berbeda dengan dua klub Liga 1 lainnya, yakni Persija Jakarta dan PSM Makassar, pemain andalan Persija yang belum juga dilepas yakni Rizky Ridho, sedangkan PSM yakni pemain mudanya Zaki Ashraf. Kedua pemain ini diyakini belum juga dilepas ke Timnas U23 Indonesia karena ditahan oleh pelatihnya. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dan juru taktik PSM Makassar Bernardo Tavares disinyalir belum mau melepas pemainnya. Untuk itu, Sumarji pun dengan tegas mengatakan bahwa sebenarnya pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia ini demi kepentingan negara. Apalagi Rizky Ridho yang tak dilepas juga dengan klubnya adalah kapten Timnas U23 Indonesia. Menurutnya, sosok Rizky Ridho ini dibutuhkan oleh para pemain karena saat tampil di Piala AFF U23 2023 ini, nantinya Indonesia bakal melawan tim kuat seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sumarji mengatakan apabila dukungan dari masyarakat bisa mengantarkan Rizky Ridho bergabung ke Timnas, tentu saja PSSI sangat berterima kasih. Sinteyong jelaskan alasan Ivar Jenner dan Rafael Strijk tidak dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Sinteyong mengisyaratkan sengaja tidak memanggil Ivar Jenner dan Rafael Strijk ke Timnas U23 Indonesia karena Sinteyong memprediksi keduanya tidak akan mendapat izin dari klubnya. Ivar Jenner tercatat sebagai pemain FC Utrecht, sementara Rafael Strijk memperkuat ADO Den Haag. Diketahui, klub yang dibela Ivar Jenner dan Rafael Strijk akan memulai kompetisi pada 12 Agustus mendatang. Sementara Piala AFF U23 bergulir pada tanggal 16-27 Agustus 2023. Memang dari klub tidak wajib untuk melepas pemain karena ini adalah Piala AFF, bukan agenda FIFA, tutur Sinteyong. Berkaca dari pemain yang berkarir di dalam negeri, masih terdapat yang absen pada latihan perdana. Total ada 6 dari 23 nama yang absen di latihan perdana.
Sang pelatih girang, pemainnya jebolan Liga 3 dipanggil timnas U23 Indonesia. Pelatih Rans Nusantara FC, Eduardo Almeida, senang terkait pemainnya yang dipanggil timnas U23 Indonesia. Salah satu pemain Rans Nusantara yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas U23 Indonesia adalah Abdul Rahman. Pemanggilan Abdul Rahman membuat Eduardo Almeida bangga, mengingat latar belakangnya dia dinilai menjadi salah satu pemain yang bekerja keras di tim. Ia juga menilai Abdul Rahman menampilkan perkembangan yang pesat selama awal Liga 1 2023. Saya sangat senang dengan pemain ini, apalagi dia dulunya dari Liga 3 dan sekarang bisa pergi ke tim nasional, kata Almeida. Ini membuat saya bisa bahagia karena dia telah bermain bagus dan membantu tim untuk mencapai targetnya, ujar Almeida. Sebelum bergabung dengan Rans Nusantara FC, Abdul Rahman pernah membela klub Badak Lampung FC dan Serpong City FC di Liga 2 zona Banten selama setengah musim. Terkait pemanggilan Abdul Rahman, Almeida menilai tidak akan mengganggu penampilan timnya di Liga 1. Mengingat Liga 1 2023 masih berjalan saat Piala AFF U23 2023. Tidak berdampak apapun dan semua pemain di timnas, di klub semua penting. Jadi Abdul Rahman tidak akan bermain sementara dalam beberapa waktu dan saya tidak masalah, ujar Almeida. Ini adalah awal dan selanjutnya saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengeluarkan kemampuan terbaik, ujar Abdul Rahman. Dan satu yang pasti, saya siap berproses untuk menjadi lebih baik lagi.